Ibu, abang kakak yang telah berhadir, ahlan wa sahlan. Sebelum dimulai kajian kita, dimohon kesediaan Bapak Ibu untuk menonaktifkan video dan mengaktifkan video dan menonaktifkan speaker selama kajian berlangsung. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Pembina Komunitas Cinta Quran Medan, Ibu Endang Supriyati Eskom. Yang terhormat Ketua Komunitas Cinta Quran Medan, Ibu Devi Khairani Hasibun MKes. Yang terhormat seluruh pengurus dan siswa Komunitas Cinta Quran Medan dan seluruh peserta kajian tafsir yang telah berhadir. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang dengan izin Allah lah kita dapat berhadir pada kajian tafsir Komunitas Cinta Quran Medan yang insya Allah dibersamai Ustadz kita Azam Az-Zuhairi LC yang kali ini bertemakan Surah Al-Alaq. Salawat beriringkan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada qudwah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insya Allah dengan senantiasa mengamalkan sunnah beliau dan berselawat kepada beliau yang merupakan wujud cinta kita kepada beliau, kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, yang insya Allah kita niatkan menimba kajian, menimba ilmu Al-Quran ini dengan niat eh, karena Allah. Insya Allah Allah menerima niat kita. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya mari kita simak tilawah Quran yang akan dibawakan oleh siswa takhasus Komunitas Cinta Quran Medan, Pak Erwin. Kepada Pak Erwin, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه wasjud waqtarib. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena,
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya pada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Rin. Insya Allah dengan dibacakan Al-Quran tadi, Allah turunkan sakinah kepada kita, senantiasa diliputi rahmat Allah, dinaungi malaikat, dan disebut-sebut kebaikan-kebaikan yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan makhluk-makhluknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita menyimak kajian, izinkan saya membacakan profil singkat dari Ustadz kita, Ustadz Azam Az-Zuhairi LC, lahir di Surabaya, beralamat Pondok Aren Tangerang, dan sekarang di Tenggareng. Kewarganegaraan Indonesia, status menikah, pekerjaan pengurus yayasan, guru ngaji online, agen travel haji dan umroh. Adapun pendidikan beliau, SMP IT dan SMA IT Darul Quran Mulia Bogor, Diploma Bahasa Arab di Akademi Imam Malik Istanbul, S1 Syariah Islamiyah Akademi Imam Malik Istanbul. Pengalaman organisasi beliau, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Istanbul, Forum Lingkar Pena Turki, Nusantara Furusi, Klub Memanah dan Berkuda di Turki. Adapun pengalaman bekerja beliau, Kepala Bidang Keagamaan di Yayasan Utsman bin Affan Surabaya, Ketua Mujalasah Quraniyah, Musyrif Quran di Halaqah Cinta Quran, Musyrif Quran di Komunitas Cinta Quran Medan, Agensi Haji dan Umroh Van Diego, dan Privat Tour Guide di Turki. Pengalaman lainnya, pemateri di sharing session Bahagia Bersama Al-Quran, pemateri di kajian tafsir online bulanan rutin KCK Medan, pemateri di kajian remaja Muslim Masjid Al-Huda Surabaya, pemateri di kajian Cahaya Hati Masjid Ar-Rahmah Surabaya, dan telah menerbitkan buku Di Seberang Hagia Sophia dan merupakan peserta wisuda Al-Quran Darul Quran Mulia Bogor tahun 2018 dan telah memiliki sertifikat tour leader BNSP. Baiklah, sebelum dimulai kita sapa dulu Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Bisa kita mulai kajian kita ya Ustaz? Baik, insyaallah. Baiklah, Bapak Ibu, mari kita simak kajian tafsir surah Al-Alaq yang insya Allah disampaikan oleh Ustadz kita Azam Az-Zuhairi LC kepada Ustadz Falyatafaddal Mashkuran. Baik, jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabb semesta alam.
yang senantiasa memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, dan yang paling utama adalah nikmat untuk senantiasa istiqomah bersama dengan Al-Quran, sehingga pada akhirnya kita mengharapkan agar bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat-nikmat tersebut ada nikmat yang sedang Allah ambil pada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di sebagian wilayah Kalimantan dan di sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur. Bagaimana mereka mendapatkan apa namanya musibah ya, sehingga aktivitas mereka terganggu, sehingga yang biasanya bisa beraktivitas dan beribadah lebih mudah seperti itu sekarang jadi lebih lebih sedikit terganggu. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita di Palestina. Mereka tetap mendapatkan nikmat berupa nikmat iman dan Islam, tetapi dalam dalam bab keamanan dan keselamatan Allah sedang uji mereka. Maka kita yang memiliki nikmat begitu banyak, memiliki kelebihan dari segala hal, maka sudah sepatutnya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara yang paling baik atau cara yang paling benar ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang bersyukur adalah dengan memperbanyak amal soleh. Baik amal soleh yang berhubungan dengan Allah, yaitu bertaubat, kemudian melakukan amal-amal ibadah lainnya, ataupun amal soleh yang berhubungan dengan sesama manusia, yaitu dengan bersedekah, kemudian dengan saling memaafkan, bersilaturahim, dan lain sebagainya. Maka itu adalah bukti bahwa kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat beriringan dengan salam. Tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebentar lagi ya sudah akan memasuki hari kelahiran Nabi Muhammad seperti itu. Bahkan di beberapa masjid sudah mulai dibuat kajian Maulid Nabi seperti itu. Karena kebetulan Maulid Nabi tahun ini bertepatan dengan hari Selasa seperti itu. Hari di mana mungkin ada beberapa yang tidak libur seperti itu. Maka masjid-masjid banyak yang melakukan kajian pada hari ini. Lebih tepatnya lagi pada malam hari ini. Maka kita sudah sepatutnya untuk memperbanyak selawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dan para sahabat yang lainnya. Karena rasa cinta yang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mencintai Nabi Muhammad padahal kita belum pernah bertemu dengan beliau. Maka itulah luar biasanya cinta yang sudah Allah setting sedemikian rupa. Kita bisa mencintai, yang pertama kita bisa mencintai Allah, yang bahkan kita tidak tahu dan kita tidak diperkenankan untuk membayangkan bagaimana Allah zatnya seperti itu. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Kita diberikan kisi-kisi atau diberikan petunjuk bagaimana bentuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tidak pernah bertemu dengan baginda, tetapi kita bisa menghadirkan rasa cinta di dalam diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, jazakumullah khairan atas waktu yang diberikan pada malam hari ini. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir kita yang pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Alaq. Ini surah yang apa namanya penuh dengan renungan seperti itu, penuh dengan renungan dan teguran kepada diri kita sendiri. Kemudian di samping itu juga penuh dengan apa namanya peringatan kepada orang-orang yang banyak berbuat salah, orang-orang yang banyak melakukan kezoliman, dan juga sebagai rasa tenang dan aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada siapapun yang sedang dizolimi oleh orang-orang yang zolim. Maka inilah jawabannya, surat Al-Alaq. Dan tetapi surat Al-Alaq ini memiliki jumlah ayat yang tidak sedikit ya. Ada 19 ayat. Maka semoga kita bisa menghabiskan semuanya dalam dalam satu malam ini insya Allah. Biiznillah. Baik, surah Al-Alaq adalah surat yang ke-96 dan dia adalah termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah seperti mana yang selalu saya sampaikan, surat Makkiyah ini adalah surat yang diturunkan pada periode sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan pada periode. Jadi tidak terbatas hanya turun pada atau turun di Mekah seperti itu. Tapi turun dimanapun selama dia diturunkan pada periode sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka itu disebut dengan surah Makkiyah. Begitu pula sebaliknya. Surah yang diturunkan pada periode setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka dimasukkan ke dalam kategori surah Madaniyah. Walaupun dia contohnya turun di kota Mekah. Karena kan Nabi Muhammad pertamanya awalnya tinggal di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian kembali ke Mekah lagi. Maka apabila ada surat yang turun di Mekah pada periode setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, walaupun dia diturunkan di Mekah, tapi tetap masuk ke dalam kategori surah Madaniyah. Maka ini adalah surah yang dimasukkan oleh para ulama kategori surah Makkiyah. Surah Al-Alaq memiliki beberapa nama yang lain ya. Ini menurut kitab Tafsir Al-Munir. Sampaikan bahwa nama lain dari surah Al-Alaq adalah surah Iqra. Nah, diambil dari ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ada beberapa ulama yang menyebut nama surat tersebut adalah surah Iqra. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa surah Al-Alaq bisa juga dipanggil dengan surah Al-Qalam. Walaupun kebanyakan kalau kita menyebut surah Al-Qalam, maka yang dimaksud adalah surah Nun wal qalami wama yasturun. Tapi ada juga beberapa ulama yang menyebutkan surah Al-Alaq ini sebagai surah Al-Qalam. Karena apa? Karena ada di dalam surah tersebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Ya, disebut dengan surah Al-Qalam. Walaupun kebanyakan menyebutnya dengan surah Al-Alaq. Sebagaimana surah-surah yang lain diambil dari penggalan ayat yang pertama. Kemudian surah Al-Alaq, nah ini yang membedakan surah Al-Alaq dengan surah-surah yang sebelumnya yang sudah pernah kita bahas. Jadi surah Al-Alaq ini tidak turun dalam satu waktu yang sama. Jadi 19 ayat di surah Al-Alaq tidak serta-merta diturunkan dalam satu waktu yang sama. Maka kalau sama-sama kita tahu, kalau ada pertanyaan ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka jawabannya adalah 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Jadi kurang tepat kalau jawabannya adalah surah Al-Alaq. Maka jawabannya adalah 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Karena Nabi mendapatkan wahyu, itu yang pertama adalah 5 ayat dari surah Al-Alaq. Bukan 19 ayat penuh. Hanya 5 ayat pertamanya saja. Kemudian ayat yang ke-6 sehingga ayat ke-19 diturunkan secara berangsur-angsur bergantung kepada keadaan Nabi Muhammad pada waktu itu. Yang nanti akan kita bahas insya Allah. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 ayat pertama surah Al-Alaq menceritakan tentang bagaimana pertemuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril alaihissalam. Yang mana kita sama-sama sudah mengetahui ya bagaimana kisah Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril. Nanti akan kita bahas juga. Sekarang kita membahas tentang hikmahnya terlebih dahulu. Apa hikmah yang didapatkan dari pertemuan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril? Kita belum membahas secara detail, tapi kita hanya membahas secara umum. Maka yang pertama adalah sama-sama kita ketahui bahwa
ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk ikra, bacalah. Kemudian respon yang pertama yang keluar dari mulut Nabi Muhammad adalah ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Dan dari satu kalimat itu, saya tidak bisa membaca, itu menjadi suatu bantahan yang luar biasa kepada mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran dengan segala keindahan susunan kalimatnya, dengan segala keindahan maknanya, dengan segala keindahan mukjizatnya di dalam Al-Quran, maka tidak mungkin Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca menciptakan begitu hebatnya Al-Quran. Al-Quran yang sama-sama kita ketahui merupakan mukjizat Nabi Muhammad karena pada zaman Nabi Muhammad itu sangat masyhur tentang syair-syair, puisi-puisi, sajak-sajak, keindahan kalimat. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran yang isinya tentang kalimat-kalimat yang sangat luar biasa. Isi dari Al-Quran 80% bercerita tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Akan tetapi Allah mendesain sedemikian rupa menjadi bentuk kalimat yang sangat sangat nikmat didengar. Bahkan para pensyair-pensyair zaman dahulu yang masyhur dengan kehebatannya membina atau membentuk kalimat-kalimat, menyusun kalimat, mereka mengakui bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang luar biasa. Maka ini suatu bantahan yang sangat luar biasa. Bahwa Nabi Muhammad mustahil bisa membuat Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad sendiri mustahil bisa membuat karangan yang levelnya di bawah Al-Quran. Itu mustahil. Karena apa? Karena keterbatasan Nabi Muhammad dalam membaca. Nabi Muhammad mengatakan, ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Maka ketika orang tidak bisa membaca, bagaimana bisa menciptakan suatu hal yang luar biasa. Dan ini tidak serta-merta disetting oleh Nabi Muhammad, tapi ini sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hikmah yang berikutnya, ini kita masuk yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad atau Nabi secara umum bukanlah suatu gelar yang bisa diusahakan. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Nabi Muhammad tidak bisa membaca, itu bukan karena Nabi tahu bahwa Nabi akan mendapatkan Al-Quran. Jadi nggak mungkin dan nggak masuk akal kalau nggak mau. Sebagai contoh ya, Nabi Muhammad sengaja nggak mau belajar membaca supaya apa? Supaya ketika dapat wahyu, Nabi Muhammad bisa menjawab, mah Nabi Qori, saya nggak bisa membaca. Nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi Muhammad sengaja nggak mau belajar, kemudian sengaja tidak bisa membaca supaya ketika Al-Quran datang, Nabi bisa menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Yang akhirnya bisa menjadi hujjah atau bantahan kepada semua orang bahwa Al-Quran ini bukan ciptaan Nabi Muhammad, nggak mungkin. Tapi itu semua sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Nabi Muhammad dengan segala ketulusannya, dengan segala sifat baiknya, tetapi mempunyai satu kekurangan, yaitu Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca. Dan di sanalah hikmah di balik kekurangan. Maka bagi siapa yang memiliki kekurangan, Allah berikan kekurangan, jangan bersedih hati. Karena bisa jadi itu adalah suatu kelebihan. Suatu kelebihan yang Allah tentukan, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, sebagai contoh, pada zaman Abdurrahman bin Auf, kala itu Abdurrahman bin Auf memiliki niat untuk mengurangi hartanya dan ingin menolong orang yang sedang berjualan. Maka Abdurrahman bin Auf membeli buah-buahan yang sudah rusak dengan tujuan untuk menolong pedagang tersebut. Qadarullah, ketika Abdurrahman bin Auf membeli buah-buahan tersebut, justru disitulah berkah yang telah Allah janjikan. Karena niatnya bukan hanya sekedar membeli, tapi ingin membantu, menolong orang yang berjualan. Allah datangkan satu waktu musibah berupa penyakit yang obatnya adalah buah-buahan yang baru dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Maka bukannya semakin miskin, tapi justru Abdurrahman bin Auf semakin kaya. Itu sebagai salah satu contoh.
Bagaimana ketika kekurangan berada di waktu yang tepat, berada di keadaan yang sesuai, maka bisa menjadi suatu hikmah yang luar biasa. Maka keadaan Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca ketika itu merupakan suatu kekurangan. Akan tetapi setelah datangnya wahyu, malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian barulah ternyata itu adalah hikmah yang luar biasa. Ma ana biqori. Saya tidak bisa membaca. Dan Nabi Muhammad ketika mengatakan tersebut tidak ada niat bahwa nantinya semua orang di dunia akan tahu bahwa Nabi Muhammad ternyata tidak bisa membaca. Enggak. Tapi itu ada respon spontan yang Nabi Muhammad sampaikan kepada malaikat Jibril. Jadi bukan yang Nabi Muhammad berpura-pura tidak bisa membaca. Enggak, tapi memang nggak bisa membaca dan responnya adalah dia sampaikan, Ma ana biqori, saya tidak bisa membaca. Maka mustahil kalau ada orang yang sengaja sholat 5 waktu, kemudian beribadah pagi malam, supaya menjadi nabi, karena kriteria-kriteria nabi yang begitu soleh, tidak mungkin bisa tercapai. Karena nabi itu bukan suatu gelar yang bisa diusahakan. Nabi itu adalah suatu gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang ketiga adalah pentingnya mengenal lawan lawan bicara. Kenapa demikian? Kita diperintahkan untuk mengenal lawan bicara kita seperti apa. Dan hikmah ini bisa diambil ketika malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi pada waktu itu menyerupai sebagai manusia biasa. Malaikat Jibril atau wahyu datang kepada Nabi Muhammad dengan berbagai jenis. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui bunyi lonceng seperti itu, dan ada yang berbentuk sebagai manusia. Maka malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad menurut para ulama berbentuk sebagai manusia biasa, bukan sebagai malaikat. Bagaimana kita pikirkan kalau ternyata pada waktu itu malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad dengan wujud aslinya sebagai malaikat dengan sayapnya yang luar biasa. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tentu Nabi Muhammad akan berlari karena ketakutan. Tapi malaikat Jibril tentunya ini sudah menjadi perintah Allah ya. Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad dalam bentuk manusia, bukan dalam bentuk malaikat. Maka Nabi Muhammad bisa menerima wahyu dengan lebih tenang. Walaupun pada awalnya Nabi Muhammad juga ketakutan. Kemudian yang berikutnya adalah niat semua karena Allah. Sebagaimana disampaikan di ayat pertama, Iqra bismi rabbika. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka setelah membaca, bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya semua kegiatan kita harus diniatkan karena Allah. Dan yang terakhir, urgensi healing ketika merasa penat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sudah sering kali pergi ke Gua Hira hanya untuk refleksi diri, melihat keindahan alam, melihat hiruk pikuk kota Mekah pada saat itu. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, Gua Hira ketika di pintu Gua Hira, ketika menghadap keluar, ini menurut beberapa pandangan ulama, ketika dari pintu gua, mulut guanya, ketika melihat keluar, maka pandangannya akan melihat ke tengah Ka'bah. Yang mana di sana akan ramai orang mengelilingi Ka'bah. Maka ketika Nabi Muhammad sedang merasa penat, merasa kecapean, merasa lelah dengan kehidupan, maka dia pergi ke atas gua untuk menyendiri, berzikir kepada Allah. Maka ini sesuai dengan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nabi Muhammad naik ke atas Gua Hira, kemudian berzikir, menenangkan diri, kemudian berdiam diri dan melihat keadaan di luar supaya bisa lebih tenang, dan ketika turun ke bawah bisa kemudian melanjutkan dakwah dengan lebih tenang. Maka itu adalah 5 hikmah dari perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril yang akan kita bahas nanti. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Alaq memiliki beberapa kandungan isinya. Yang pertama adalah menjelaskan
fitrah manusia yang sangat lemah, bahwa fitrahnya manusia memang tidak mengetahui apa-apa. Kemudian barulah Allah perintahkan untuk membaca dan belajar lebih banyak lagi. Yang kedua, manusia kadang membangkang dan ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dibahas pada ayat yang ketujuh sehingga ayat yang ke-19. Dan yang terakhir, menjelaskan identitas Fir'aun pada umat Nabi Muhammad. Ternyata bibit-bibit Fir'aun itu ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Maka nggak usah kaget kalau pada zaman Nabi Muhammad aja ada nabi pada waktu itu, tetap ada yang namanya Fir'aun. Maka nggak usah kaget kalau di zaman sekarang lebih banyak lagi Fir'aun, lebih banyak lagi orang-orang yang menyerupai Fir'aun dengan sifatnya yang zolim luar biasa. Maka nggak usah kaget. Karena apa? Karena bahkan di zaman Nabi, ketika Nabi ada, Fir'aun tetap ada. Kezoliman tetap berlaku. Kezoliman tetap merajalela. Bagaimana dengan zaman sekarang yang tidak ada Nabi Muhammad? Hanya ada peninggalan-peninggalannya saja, ilmu-ilmunya saja. Tetapi sosok Nabi Muhammad tidak ada. Maka sudah lebih wajar kalau Fir'aun pada zaman sekarang merajalela. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah turunnya wahyu sebagaimana diceritakan dalam kitab tafsir Al-Munir, Nabi Muhammad SAW sering sekali mendatangi Gua Hiro untuk beribadah dalam beberapa malam. Beliau membawa perbekalan untuk melakukan hal tersebut. Jadi Nabi Muhammad memang sudah sering untuk berdiam diri beribadah di Gua Hiro pada waktu malam. Maka nggak ada tuh ceritanya Nabi Muhammad ketakutan ngelihat hantu lah sebagainya. Nggak ada. Nabi Muhammad masuk ke gua sendirian dan justru yang ditemui apa? Bukan hantu, bukan setan, bukan jin. Yang ditemui adalah ketenangan. Yang ditemui adalah sakinah. Yang ditemui adalah bahwa dengan bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah, bisa menjadikan hati Nabi Muhammad lebih tenang. Maka Nabi Muhammad sering kali pergi ke Gua Hiro, nggak melakukan apa-apa, hanya berdiam diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis, kemudian meminta ampun dan berharap semoga hidup jadi lebih lebih baik lagi. Kemudian beliau kembali ke Khadijah istrinya dan berbekal lagi seperti semula. Turun ke bawah hanya sekedar untuk mengambil makanan dan minuman, kemudian pergi ke atas lagi, naik ke Gua Hiro lagi untuk beribadah kepada Allah. Sampai pada akhirnya, nah, jadi waktu itu belum diturunkan Al-Quran. Jadi waktu Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, sering menyendiri, itu belum diturunkan Al-Quran. Artinya belum ada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Maka pada suatu waktu Nabi Muhammad kedatangan wahyu. Malaikat Jibril alaihissalam datang ke gua Hiro. Bukan seorang ya sebenarnya, seorang malaikat. Sesosok malaikat mendatangi beliau dan berkata, "Iqra." Kata, oh iya, disampaikan seorang karena memang sosok malaikat pada waktu itu menyerupai manusia. Maka disebut seorang malaikat. Seorang malaikat datang kepada Nabi Muhammad kemudian memerintahkan, "Iqra." Bacalah. Jadi dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa kala itu malaikat Jibril membawa satu kotak yang berisikan satu kitab seperti itu. Maka diperintahkan, "Iqra," bacalah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Ma ana biqari," sambil ketakutan. Karena tentu malaikat Jibril dengan walaupun bentuknya manusia, tetapi tentu Nabi Muhammad terkejut. Bagaimana ada orang datang ke sini? Jadi gambarannya adalah Nabi Muhammad sedang menyendiri di dalam gua yang gelap tentunya. Kalaupun ada api, hanya dengan obor seperti itu karena tidak ada lampu. Menyendiri kemudian datang malaikat Jibril berbentuk manusia. Tentu sebelum memerintahkan Iqra, Nabi Muhammad sudah memiliki perasaan yang tidak enak karena ada manusia datang. Sebelumnya nggak pernah ada manusia yang datang menghampiri Nabi Muhammad. Tapi tiba-tiba ada satu manusia masuk ke Gua Hiro kemudian mendekati Nabi Muhammad dan berkata, "Iqra," dengan muka yang serius.
bacalah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ma ana biqori, aku tidak bisa membaca. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa malaikat Jibril kemudian mendekat, memeluk Nabi Muhammad. Karena apa? Karena malaikat Jibril tahu bahwa Nabi Muhammad sedang ketakutan. Kemudian diperintahkan lagi setelah dipeluk, dilepas, kemudian diperintahkan lagi ikra dengan nada yang lebih tinggi. Ikra. Nabi Muhammad mengatakan, ma ana biqori, saya nggak bisa baca. Kemudian dipeluk lagi oleh malaikat Jibril. Setelah dipeluk, dilepaskan dan diperintahkan lagi sebanyak 3 kali. Ikra, bacalah. Kemudian disampaikan, ma ana biqori, saya nggak bisa baca. Dengan nada yang lebih lebih tenang. Ma ana biqori, saya tidak bisa membaca atau aku tidak bisa membaca. Kemudian lantas dia mendekapku ketiga kalinya, malaikat Jibril mendekap Nabi Muhammad, memeluk Nabi Muhammad ketiga kalinya sehingga terasa terasa sesak. Jadi yang ketiga kali lebih kuat lagi pelukannya seperti itu. Lantas melepaskan kembali dan dia membacakan ayat yang 1 sampai ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kemudian malaikat Jibril pergi dari gua keluar gua. Kemudian Nabi Muhammad tentunya masih ketakutan dan kebingungan. Siapa beliau? Kenapa tiba-tiba ada orang datang ke saya dan memerintahkan saya membaca? Maka berbagai pikiran ada di dalam kepala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Karena walaupun Nabi Muhammad adalah seorang nabi, tapi Nabi Muhammad waktu itu belum pernah mendapatkan wahyu. Itu yang menjadikan Nabi Muhammad kebingungan dan ketakutan dalam waktu yang bersamaan. Maka apa respon yang dilakukan Nabi Muhammad setelah itu? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, respon Nabi Muhammad setelah menerima wahyu, setelah mendapatkan fenomena yang membingungkan dan menakutkan bagi Nabi Muhammad tentunya, maka Rasulullah kembali dengan membawa wahyu tersebut dengan gemetar hingga sampai ke rumah istrinya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan atau bersabda, zammiluni, selimuti aku. Zammiluni sebanyak 3 kali. Zammiluni, selimuti aku. Kemudian istrinya Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad sehingga rasa takut yang dialami oleh Nabi Muhammad hilang. Maka di sanalah peran istri ketika seorang suami sedang pulang dari luar. Ketika merasa ketakutan, maka di sanalah hadir seorang istri sebagai penyembuh dari rasa takut itu sendiri. Maka itu pentingnya pentingnya istri yang solihah. Jadi bahkan selevel Nabi Muhammad yang selalu berdakwah, yang selalu mengajak kepada kebaikan, yang katanya kalau misalkan kita kan kalau berdakwah biasanya mintalah kepada Allah, menangislah dan sampaikan kepada Allah apa yang kita inginkan. Itu hubungan kita dengan Allah, tapi kita tetap ada hubungan dengan manusia. Jadi nggak semua kejadian kita hanya sampaikan ke Allah, enggak. Kalau kita lapar, ya kita nggak bisa cerita ke Allah, ya Allah saya lapar, enggak. Makan. Kalau kita perlu duit, setelah kita meminta kepada Allah, ya Allah saya perlukan rezeki, ya bekerja. Jadi ketika kita ketakutan, kita kita tidak hanya menyampaikan kepada Allah, ya Allah saya takut, enggak. Tapi kita pergilah ke tempat yang bisa menenangkan. Dan pada waktu itu, salah satu tempat yang paling menenangkan bagi Nabi Muhammad adalah istri baginda, Khadijah. Khadijah bisa menjadi tempat yang paling menenangkan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad pulang dengan ketakutan dan diselimuti oleh istrinya. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, wahai Khadijah, ada apa denganku? Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak tahu apa yang berlaku dan dia justru bertanya kepada istrinya. Bayangkan bagaimana istrinya pada waktu itu nggak tahu kenapa, nggak pernah berlaku, tiba-tiba Nabi datang nangis minta diselimuti. Apa yang ada di dalam kepala istri? Jadi Nabi Muhammad bingung, istrinya lebih bingung. Kok tiba-tiba Nabi pulang dengan ketakutan? Maka kemudian beliau bercerita kepada istrinya tentang apa yang sudah berlaku. Kemudian Nabi bersabda bahwa Nabi justru
mengkhawatirkan dirinya sendiri. Nah, Nabi takut dengan dirinya sendiri. Maka Khadijah hadir untuk menenangkan, istri baginda menenangkan Nabi Muhammad. Tidak, bergembiralah. Artinya tidak usah takut, tidak usah khawatir. Justru bergembiralah kamu, wahai suamiku, wahai Nabi Muhammad. Demi Allah tidak akan menghinamu selamanya. Jadi Nabi Muhammad takut. Dan di antara kekhawatirannya adalah takut Allah menghinakan Nabi Muhammad karena nggak bisa baca. Maka Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Karena sesungguhnya kamu senantiasa bersilaturahim, senantiasa berkata benar, membantu orang yang lemah, menjamu tamu dan membantu orang-orang yang tegak di atas kebenaran. Maka Khadijah menjelaskan, mengingatkan kembali tentang apa-apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Segala ibadah dan amal soleh yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad, level Nabi Muhammad aja dia takut. Takut apa? Takut mengecewakan Allah. Takut apa? Takut Allah nggak suka dengan Nabi Muhammad. Takut apa? Takut Allah tidak tidak percaya lagi dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena jawaban Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, ma ana biqorin. Maka ketika itu Khadijah memberikan rasa tenang dengan jawaban sedemikian rupa. Dan tentunya eh, di sini tidak saya cantumkan ya. Setelah Nabi Muhammad selesai dengan Khadijah, kemudian Nabi Muhammad dan Khadijah istrinya pergi menjumpai Warokoh. Nah, ini kisah yang cukup panjang. Singkat cerita, ketika Nabi Muhammad pergi berjumpa dengan Warokoh, maka Warokoh bin Naufal menjelaskan bahwa hal tersebut sudah pernah berlaku pada zaman Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dulu juga seperti itu ketika mendapatkan wahyu. Ada sosok malaikat datang berjumpa dengan Nabi Musa kemudian menyampaikan hal yang sama. Maka Nabi Muhammad tidak perlu takut karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun mendapati hal demikian. Maka setelah bertemu dengan Warokoh, barulah hati Nabi Muhammad jadi 100% lebih tenang. Jadi ketika sudah bertemu dengan Khadijah, kemudian diberikan kalimat-kalimat penenang, 80% tenang. Kemudian pergi ke Warokoh, barulah 100% Nabi tenang. Karena apa? Karena ada pernyataan bahwa nabi-nabi terdahulu juga mendapatkan hal yang sama. Maka barulah Nabi Muhammad merasa, oh ternyata ini adalah awal mula dari perintah Allah untuk Nabi Muhammad berdakwah lebih sungguh lagi, lebih serius lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Maka demikianlah kisah Nabi Muhammad ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Maka kalau ditarik garis ke belakang, maka tergambarlah apa hikmah yang didapatkan dari perjumpaan atau pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril alaihissalam. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Insyaallah kita mulai tafsir kita pada ayat yang pertama, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Pada kalimat ini Allah menjelaskan bahwa malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca Iqra. Jadi secara cerita atau secara sebab turunnya, maka ini diperintahkan kepada Nabi Muhammad, bacalah Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akan tetapi secara umum perintah membaca tidak hanya sebatas kepada Nabi Muhammad. Nah, karena kaidah fikihnya adalah al-ibrah. Ibrah itu apa? Ibrah adalah hikmah atau pelajaran atau bahkan hukum ahkam. Al-ibrah la bi khususis sabab. Al-ibrah itu atau hukum ahkam atau pelajaran tidak hanya diberikan kepada pengkhususan kepada sebabnya. Artinya tidak hanya kepada sebab apa ayat ini turun. Disebabkan Nabi Muhammad diperintahkan oleh malaikat Jibril membaca. Tidak hanya terbatas kepada sebabnya, tapi bi umumil lafzi. Tapi kepada umumnya lafaz tersebut. Maka kalau kita lihat secara umum, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka
kita semua umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca. Dan membacanya dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintahnya adalah untuk kita membaca. Maka dalam kitab tafsir Al-Munir disampaikan bahwa bacalah seraya memulai dengan menyebut nama Tuhanmu atau meminta bantuan dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu, dan Allah telah menyifati dirinya bahwa Dia adalah zat yang maha menciptakan. Untuk itu, Ia mengingatkan kita atas kenikmatan pertama yang paling agung. Dalam kitab tafsir Al-Munir disampaikan bahwa kenapa diksi yang digunakan oleh Allah adalah Iqra bismi rabbika, tidak mengatakan Iqra billah, tapi bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Karena ada di penjelasan pada tafsir fi zilalil Quran. Karena ayat ini dimulai dengan menyebut salah satu sifat Allah, yaitu sifat mencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Allah ingin menjelaskan bahwa perintah untuk membaca dan perintah untuk memulai segala sesuatu dengan melafazkan bismi rabbika, yaitu bismillah, dengan nama Allah. Kemudian dijelaskan bahwa penulisan, nah ini secara penulisan ya, penulisan Iqra bismi pada surat Al-Alaq tidak sama dengan bismi pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, lafaznya itu bismi itu disambung ya, jadi nggak ada alifnya. Tapi kalau di surat Al-Alaq ini bismi ada alif di tengahnya. Maka menurut para ulama ini menjelaskan bahwa semakin ada tambahan huruf, maka semakin penting dan semakin ada penekanan pada kalimat tersebut. Maka bismi rabbika, atau dengan menyebut nama Tuhanmu, ini jauh lebih utama pada waktu itu. Karena apa? Karena ini adalah awal dari permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum Nabi berdakwah, perintahnya adalah Iqra, bacalah terlebih dahulu. Jadi justru bukan perintah pertama dari malaikat Jibril untuk berdakwah, enggak. Tapi perintah pertamanya justru membaca. Artinya ini sebagai teguran kepada para da'i atau para guru-guru atau bahkan para orang-orang yang bertugas di memberikan ilmu. Maka sebelum menyampaikan, perintah pertamanya adalah dengan membaca atau mempelajari terlebih dahulu. Kalau yang bertugas sebagai polisi, maka perintah pertamanya adalah pelajari dulu apa-apa aja yang harus dilakukan ketika menjadi polisi. Kalau sebagai dokter, maka belajar dulu 7 tahun bahkan lebih untuk bisa menyembuhkan para pasien. Begitu juga dengan pendakwah. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah, justru perintah pertamanya adalah belajar, yaitu membaca. Maka kita sebagai teguran yang paling luar biasa adalah jangan mulai berdakwah dulu, jangan mulai menyembuhkan orang dulu, jangan mulai apalagi membetulkan apa-apa yang rusak dulu, pelajari dulu, baru melakukan pembetulan atau melakukan perbaikan-perbaikan yang bisa optimal nantinya. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini kata menciptakan sifatnya adalah umum, menciptakan segala hal di dunia ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa menciptakan memiliki maksud menciptakan bacaan. Menciptakan bacaan. Maka sifatnya adalah umum. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Karena sifatnya Allah adalah maha menciptakan. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian barulah ayat yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi kalau yang ayat pertama tadi bercerita tentang Allah yang maha menciptakan segala sesuatu, maka yang ayat yang kedua ini menjelaskan bahwa di antara segala ciptaan Allah ada satu ciptaannya
yang sangat luar biasa. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi dari segala banyak hal yang Allah ciptakan, ada satu yang istimewa. Apakah itu? Itu adalah manusia. Manusia diciptakan Allah dengan istimewa. Apa buktinya? Buktinya adalah setelah Allah memberikan ayat yang sifatnya umum, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala hal, kemudian Allah khususkan kepada manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Tidak hanya segala hal, Allah pun menciptakan manusia. Dari apa? Dari segumpal darah. Nah, ini yang Allah ingin memberikan informasi kepada semua orang bahwa Allah bisa menciptakan segala manusia, segala hal, dan Allah bisa menciptakan manusia dengan luar biasa walaupun hanya dari segumpal darah. Nah, bisa dibayangkan ya. Jadi setelah menjelaskan segala hal yang besar, kemudian Allah menjelaskan bahwa ada satu hal yang istimewa, yaitu manusia, dan Allah semakin memberikan kehebatannya. Bukan hanya itu, tapi Allah menciptakan manusia yang sebegitu hebatnya dari segumpal darah. Jadi bukan dari hal yang besar, justru dari segumpal darah. Bahkan dari beberapa ayat menjelaskan bahwa diciptakan dari mani yang hina seperti itu, sperma yang hina. Maka itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa jangan macam-macam. Ada Allah yang maha maha atas segalanya. Maka disampaikan khalaqal insana min 'alaq. Maka pada kitab tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa perlu diperhatikan bahwasannya Allah lah yang pertama kali menyebutkan secara mutlak ciptaan untuk mencakup seluruh makhluk. Jadi awalnya Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala hal. Kemudian barulah Allah menyebutkan manusia secara khusus karena kemuliaan atau keunggulan fitrahnya. Atau karena ayat tersebut berbicara tentang manusia. Maka manusia memang fitrahnya sebagai makhluk yang istimewa. Fitrah manusia sebagai makhluk yang mulia. Karena apa? Karena Allah memberikan akal dan pikiran kepada manusia. Akan tetapi, di saat yang sama, Allah tidak hanya memberikan akal dan pikiran, tapi juga memberikan hawa nafsu. Itulah yang menjadi tantangan bagi kita. Kalau Allah hanya memberikan akal dan pikiran, maka tentu kita akan menjadi manusia yang sempurna. Tapi Allah memberikan kita ujian, apakah kita sanggup atau tidak, dengan adanya hawa nafsu. Maka itu yang membedakan kita dengan hewan. Hewan tidak ada akal, hanya ada hawa nafsu saja. Itu yang membedakan kita dengan malaikat. Malaikat tidak ada hawa nafsu. Maka dia bisa beribadah dengan maksimal karena nggak ada hawa nafsu, nggak ada rasa ingin berbuat dosa, nggak ada. Tapi manusia, Allah berikan balance. Akal untuk berpikir ada, dan rasa ingin untuk berbuat dosa juga ada. Maka itulah tugas kita di dunia untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita bisa bertahan dari segala maksiat. Akhirnya kita tidak atau menjauhi segala maksiat maksudnya. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada ayat yang berikutnya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Seperti yang saya sampaikan, pada ayat 1 sampai ayat yang kelima, Allah berbicara tentang kehebatan dirinya. Allah menjelaskan tentang kehebatan dirinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Nabi Muhammad dan semua orang Islam jadi punya rasa tenang. Rasa tenang kenapa? Rasa tenang akan adanya zat yang bisa melindunginya. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir beribadah menyembah berhala. Yang mana berhala itu tidak bisa melindungi mereka. Tapi kita ada Allah, zat yang maha atas segala sesuatu, yang bisa melindungi kita. Maka tidak perlu takut. Itulah tujuan dari Allah menaikkan namanya di 5 ayat yang pertama, supaya semua orang melihat dan sadar bahwa tidak usah takut, ada Allah di dunia ini. Maka kerjakanlah perintah untuk membaca, dan Tuhanmu lah yang memerintahkanmu untuk membaca. Dia adalah zat yang maha dermawan. Di antara wujud kedermawanannya adalah membuatmu bisa membaca.
sekalipun kamu buta huruf, jadi Nabi Muhammad pada waktu itu, atau bahkan bukan bukan hanya Nabi Muhammad ya, kita semua lahir ke dunia dengan keadaan buta huruf, tidak bisa membaca. Maka dengan izin Allah kita perlahan belajar membaca. Maka di sini disampaikan kata ikro senantiasa diulang-ulang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk takkid atau menguatkan. Karena sejatinya membaca atau bacaan atau cara membaca kita tidak akan bisa menjadi baik ketika kita tidak terus mengulangnya. Jadi nggak ada yang ceritanya sekali baca langsung pinter gitu, nggak ada. Maka menurut ulama di antara hikmah dari Allah sebutkan ikro berulang kali adalah supaya kita fokus dan kita berikan berikan apa namanya fokus kepada hal tersebut, bahwa pentingnya membaca secara berulang kali. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbukal akram, bertujuan untuk menghilangkan halangan dan uzur yang dibuat alasan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril ketika malaikat Jibril meminta untuk membaca. Seperti yang saya sampaikan tadi, Nabi Muhammad setelah bertemu dengan malaikat Jibril bercerita kepada Khadijah, dia merasa takut akan Allah menghinakan dirinya. Karena apa? Karena tidak bisa membaca. Maka menurut ulama, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha apa namanya? Maha mulia, wa rabbukal akram, yang maha mulia itu sebagai kalimat penenang kepada Nabi Muhammad. Nggak apa-apa. Kalau kamu nggak bisa membaca, tenang, Tuhanmu ini maha mulia. Pelan-pelan nanti kamu bisa membaca seperti itu. Maka begitu juga untuk kita. Kalau kita menghadapi satu hal yang dirasa berat, kayaknya kita nggak bisa melakukannya, maka tenang. Wa rabbukal akram. Kan ada Allah yang maha mulia. Kita mintalah kepada Allah. Kemudian barulah Allah akan tolong kita. Kalau Allah belum tolong kita, kita introspeksi diri. Mungkin kita terlalu jauh dari Allah. Kita jarang sholat. Kita jarang baca Al-Quran. Maka gimana Allah mau menolong kita kalau kita jauh dari Allah? Kita introspeksi lagi. Mungkin kita selalu melakukan amal soleh, tapi rupanya kita juga melakukan amal salah. Kita banyak melakukan maksiat juga. Maka itu bisa jadi menjauhkan kita dari terrealisasikan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang lebih utama adalah bahwa makna ikra adalah bacalah, dan makna kalimat bismi rabbika adalah mintalah pertolongan kepada Tuhanmu. Jadi setelah membaca, kemudian ketika kita mendapatkan kesulitan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Itu menurut para ulama. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Jadi setelah tadi disampaikan wa rabbukal akram, Tuhanmu yang maha mulia, ternyata Allah tidak hanya sebatas mulia, tapi Allah juga mengajarkan. Jadi seperti yang saya sampaikan, polanya adalah Allah menjelaskan yang sifatnya umum. Allah itu mulia. Sifat yang umum, mulia dalam segala hal. Kemudian Allah khususkan. Kemuliaan Allah diantaranya adalah Allah mengajarkan manusia dengan pena. Maka di sini maksud mengajarkan adalah bukan yang Allah ngajarin kita baca, enggak. Tapi Allah mengizinkan kita untuk belajar membaca dan akhirnya menjadi pandai atau pintar untuk membaca dan menulis seperti itu. Maka di sini disampaikan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia menulis dengan pena. Itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan perantara untuk saling memahami antara manusia sebagaimana halnya komunikasi dengan lisan. Seandainya tidak ada tulisan, pastilah ilmu-ilmu itu ilmu-ilmu itu akan punah. Agama tidak akan berbekas, kehidupan tidak akan baik, dan aturan tidak akan stabil. Tulisan merupakan pengikat ilmu pengetahuan dan sebagai instrumen untuk mencatat cerita dan perkataan orang-orang terdahulu. Demikian juga, tulisan merupakan instrumen peralihan ilmu antara suatu kaum dan bangsa. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat terlestarikan dan berkembang sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas setelah Allah perintahkan kita untuk belajar membaca, perintah berikutnya adalah belajar menulis. Dan lebih detail lagi, bukan hanya belajar menulis, tapi
tulislah apa yang sudah kita pelajari. Jadi selain belajar menulis, setelah itu level berikutnya adalah tulis apa yang kita pelajari. Karena apa? Karena ilmu yang bisa kita rasakan sekarang, ilmu yang turun-temurun diberikan oleh para ulama kita, salah satu cara mereka melestarikannya adalah dengan menulis, dengan menulis. Maka apa namanya? Disampaikan bahwa ikatlah ilmu atau ikatlah tulisan ilmu yang apa namanya? Yang ada qayyidul ilma, ikatlah ilmu dengan tulisan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Supaya apa? Di antaranya adalah supaya tidak lupa. Nah, jadi ada beberapa hikmah dari kita menulis. Di antaranya adalah kita jadi lebih lebih ingat. Kemudian selain itu kita jadi lebih mudah untuk menyebarkan. Karena apa? Karena kalau kita di zaman dulu ya, terlebih lagi di zaman dulu. Kalau di zaman dulu tidak ada apa namanya rekaman seperti itu, maka salah satu cara penyebaran dakwah adalah dengan menulis. Karena ketika kita menulis kita bisa lebih mudah untuk menyebarkan. Tapi di zaman dulu tidak ada video. Di zaman sekarang sudah banyak video, sudah ada laptop, kita bisa mengetik dan lain sebagainya. Maka eh, dengan adanya ilmu menulis, maka itu sebagai sumber utama ilmu, sumber utama dari penyebaran dakwah Islam. Maka Allah memerintahkan kita untuk menyebarkan dakwah melalui tulisan. Dan di antara apa namanya bukti bahwa ilmu atau tulisan itu sangat penting adalah dengan bisanya kita merasakan bagaimana nikmatnya membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran pada waktu itu diperintahkan untuk ditulis. Al-Quran tidak ditulis dari awal. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk menghafal Al-Quran. Jadi tidak ditulis. Sampai suatu waktu banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, yang mati syahid. Maka itulah yang membuat Nabi Muhammad apa namanya bimbang, khawatir. Afwan, bukan Nabi Muhammad, Abu Bakar ya pada waktu itu. Sahabat waktu itu bimbang, takut apa namanya tidak ada lagi orang yang menghafal Al-Quran. Barulah diperintahkan untuk menulis. Pada waktu Al-Quran turun, Nabi Muhammad tidak mengizinkan untuk Al-Quran ditulis. Kenapa? Karena khawatir tercampur dengan ilmu hadis. Nah, ilmu hadis apa? Ilmu hadis adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tapi bukan dari Allah. Jadi ilmu hadis adalah perkataan Nabi dan perbuatan Nabi Muhammad. Maka itu yang ditulis oleh para sahabat. Kalau Al-Quran pada waktu itu tidak ditulis karena khawatir tercampur dengan hadis. Kemudian barulah sepeninggalan Nabi Muhammad meninggal, barulah pelan-pelan diperintahkan oleh sahabat untuk kumpulkan semua ayat Al-Quran dan kumpulkan di satu mushaf seperti itu. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahuinya. Jadi, setelah Allah memerintahkan kita untuk menulis, kemudian Allah juga menjelaskan bahwa Allah menjelaskan atau mengajarkan, Allah mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahuinya. Jadi, sebagaimana Allah menjelaskan nama-nama segala hal kepada kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma, Nabi Muhammad menjelaskan kepada Nabi Adam tentang nama-nama. Maka di sini juga ingin di-highlight kembali, diterangkan kembali bahwa Allah mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahuinya. Maka disampaikan Allah mengajari manusia banyak hal yang belum dia ketahui dengan pena. Wahai Nabi Muhammad, tidaklah mengherankan Allah Subhanahu wa taala mengajarimu membaca dan berbagai ilmu pengetahuan agar bermanfaat bagi umatmu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan memberinya ilmu mengenai apa yang belum ia ketahui. Jadi di antara cara untuk kita bisa lebih banyak lagi mengumpulkan ilmu adalah justru dengan mengamalkan apa yang sudah kita punya. Karena apa? Karena ketika kita mengamalkan apa yang sudah kita punya, maka di sanalah
Allah merasakan bahwa kita ada manfaatnya bagi umat. Kita ada manfaatnya bagi masyarakat. Maka ketika kita sudah bisa memberikan manfaat kepada orang ramai, maka Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang lainnya kepada kita. Kenapa? Karena tentunya Allah tidak ingin ilmu yang ada menjadi sia-sia. Tidak akan Allah memberikan ilmu kepada orang yang zalim. Karena apa? Karena ketika ilmu diberikan kepada orang yang zalim, maka rusaklah semua keadaan di dunia. Maka Allah memberikan ilmu kepada orang-orang yang dirasa bisa untuk menyebarkan ilmu dengan baik. Bisa bermanfaat bagi orang yang lebih ramai lagi. Maka Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan memberinya ilmu mengenai apa yang ia ia belum ketahui. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada 5 ayat pertama ini Allah ingin mentitik beratkan bagaimana pentingnya, urgensinya kita untuk mempelajari apa-apa yang belum kita pelajari sebelum kita membuat atau berdakwah pada masyarakat yang lebih ramai lagi. Atau kalau dalam konteks umumnya, pelajari terlebih dahulu apa yang ingin kita buat. Kalau kita mau memperbaiki mesin, maka kita pelajari dulu. Di zaman sekarang sudah banyak sarana atau cara kita untuk belajar. Kalau kita mau tahu cara memperbaiki kipas, sudah ada di YouTube. Bagaimana cara memperbaiki AC, ada di YouTube. Bagaimana kita memperbaiki mobil, ada di YouTube. Semuanya ada. Kita dipermudahkan caranya seperti itu. Maka Allah ingin menegaskan kepada kita, jangan membuat sesuatu hal yang kita tidak tahu ilmunya. Maka disampaikan bahwa akan datang kerusakan, atau akan datang kerusakan di bumi ini ketika apa? Ketika orang yang tidak berilmu sudah mulai banyak berbicara. Artinya, dalam konteks ini tidak hanya berbicara menggunakan mulut, tapi juga dengan kekuasaan, tapi juga dengan tindakan dan lain sebagainya. Maka ketika kita tidak berilmu atau belum punya ilmunya, jangan sekali-sekali nekat untuk melakukan hal tersebut. Walaupun ada teori learning by doing, ada juga seperti itu. Jadi sambil berjalan sambil kita belajar. Tapi itu sifatnya adalah untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain, jangan pernah kita coba-coba untuk membuat sesuatu hal yang kita tidak ada ilmunya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sampai jam berapa ya? Kayaknya nggak keburu nih kalau sampai 19 ayat. Sampai setengah 10 ya, Ustaz. Eh, setengah 10 itu sudah sekalian dengan tanya jawab atau belum? Eh, biasanya udah sekalian ya kan, Ustaz. Tapi bagaimana dengan Ustaz? Ya karena memang nggak keburu. Kalau bagusnya berhenti di sekarang karena pembahasan setelah ini sudah berbeda topik seperti itu. Oh iya, baik, Ustaz. Baik kalau gitu kita cukupkan ya untuk malam ini sampai 5 ayat surat Al-Alaq, karena ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19 ini bahkan ada sebab turunnya sendiri. Jadi bukan hanya eh, berbeda ayatnya, tapi sudah berbeda kondisi diturunkannya ayat tersebut. Ya, ada baiknya untuk kita sambung di pertemuan berikutnya. Ala kulli hal, saya sedikit ulang kembali apa yang sudah kita sama-sama bahas, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan manusia itu spesial atau menjadikan manusia itu mulia apabila manusia tersebut tidak mau menjadi orang yang mulia. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak belajar supaya kita memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan akhirnya kita bisa lebih bermanfaat kepada orang ramai. Dan apabila kita lebih bermanfaat kepada orang ramai, maka peluang untuk kita masuk surga lebih besar. Kenapa demikian? Karena tentunya ketika kita bisa menolong orang lain, maka orang lain tentu akan mendoakan kita. Dan ketika orang lain mendoakan kita, tentunya kita berharap
orang tersebut doa secara diam-diam. Jangan doa di depan kita, doa di belakang kita. Dan ketika mereka mendoakan kita secara diam-diam, di dalam sujud mereka, maka itulah waktu yang mustajab. Maka kita, ini pelajarannya adalah, ketika kita ingin mendoakan orang lain, jangan mendoakan di depan orang tersebut. Sebagai contoh, kalau kita apa namanya baru diberikan rezeki oleh orang lain, diberikan apa namanya buah-buahan, diberikan makanan seperti itu. Atau sebagai contoh, ketika kita sedang sakit, kemudian ada orang menjenguk dan memberikan buah, kemudian kita memberikan jazakumullah khairan, terima kasih banyak, semoga Allah yang membalas. Itu adalah doa yang diucapkan di depan orang tersebut. Tapi coba untuk selipkan doa di belakang orang tersebut. Supaya apa? Supaya lebih makbul, lebih mustajab, dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ketika orang tersebut tidak mengetahui, itu jauh lebih mustajab dan lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita cukupkan eh, kelas tafsir kita pada malam hari ini dengan pembahasan ayat 1 sampai ayat yang kelima. Insya Allah ayat berikutnya kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Al-afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Masya Allah, luar biasa tafsir surah Al-Alaq yang telah Ustadz sampaikan tadi. Bagaimana ayat 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW dan kisah beliau bagaimana diterimanya wahyu pertama, dan bertepatan pula kita membahasnya di bulan Rabiul Awal ya, bertepatan pada hari ini 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mudah-mudahan semakin menambah eh, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, kita masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi langsung dengan Ustadz, dipersilahkan, atau boleh juga di kolom chat disampaikan hal-hal yang ingin didiskusikan kepada Bapak Ibu, dipersilahkan.
Izin Ustaz, eh, sedikit ingin apa berminta boleh dibagikan tips dan triksnya agar mengingat saat ini banyak fenomena minimnya literasi ya untuk kurang dalam membaca gitu, literasi zaman sekarang gitu. Bagaimana agar minat baca anak muda, khususnya anak-anak remaja, sehingga lebih banyak lagi sebelum mengungkapkan sesuatu itu dengan ilmu atau membaca gitu agar lebih meningkatkan minat baca. Sekarang bahkan di zaman yang akan datang jauh lebih berat lagi fenomenanya, yaitu adalah fenomena malasnya kita untuk membaca. Yang mana sebenarnya di zaman sekarang mungkin terasa apa namanya tidak masalah bagi orang-orang yang masih apa namanya Gen Z gitu. Kalau bagi orang-orang yang tua mungkin ini masalah karena anak-anak jadi malas membaca. Tapi bagi Gen Z malas membaca itu nggak ada masalah. Karena apa? Karena informasi bisa didapatkan tidak hanya dari membaca. Bagi mereka seperti itu. Tapi yang perlu sama-sama kita sadari bahwa eh, apa yang ada di zaman sekarang berupa kemudahan, kemudian informasi yang beredar begitu cepatnya, itu adalah sebuah hal yang sudah dirubah dan sudah disetting. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebagai contoh, apa yang saya sampaikan sekarang itu adalah suatu hal yang sudah saya setting sedemikian rupa supaya bisa diterima dengan audiens yang lebih apa namanya lebih nyaman. Sebagai contoh, kenapa penting membaca atau biasa untuk membaca? Karena referensi-referensi awal itu ada di buku-buku. Jadi kalau ini khususnya berbicara tentang ilmu keislaman ya. Kalau kita mau tahu sebagai contoh tafsir atau sejarah, sirah nabawiyah dan lain sebagainya, nggak bisa kita hanya melihat dari YouTube, nggak bisa. Tapi kita harus membuka bukunya, kemudian membaca lagi. Kalau kalau mau baca yang terjemahnya silahkan, tapi kalau membaca dari yang sumber utamanya dalam berbahasa Arab tentunya itu jauh lebih lebih luar biasa. Karena apa? Karena banyak bahasa Arab itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu turun level maknanya. Jadi banyak kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dituliskan dalam bentuk buku, itu biasanya turun maknanya. Maka kenapa kita penting membaca? Pentingnya adalah untuk mengetahui sumber utamanya apa. Maka yang berbahaya bagi orang-orang yang malas membaca dan hanya berpegang teguh kepada ChatGPT adalah karena bahayanya adalah kita jadi nggak tahu bahwa yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Padahal
ChatGPT itu sumbernya tidak jelas dari mana. Sumbernya tidak jelas dari mana. Bagaimana bisa kita menanyakan hukum suatu apa namanya suatu perkara halal dan haram kepada ChatGPT, yang mana kita nggak tahu ChatGPT ini sumbernya Muslim atau kafir seperti itu. Yang lebih baik adalah kita membaca dari sumber utamanya. Kalau mau ngebaca dari Sahih Muslim silahkan, atau kalau dalam hal tafsir banyak ulama-ulama tafsir yang membuat buku karangan, silahkan dibaca dan lain sebagainya. Jangan hanya berpegang teguh kepada ChatGPT, atau jangan hanya berpegang kepada YouTube-YouTube yang viral seperti itu. Karena tentu saja itu sudah disetting sedemikian rupa dengan keinginan mereka. Berbeda dengan buku-buku karangan ulama-ulama kita zaman zaman dulu. Enggak. Ulama kita zaman dulu bukan karena keinginan mereka, tapi atas apa yang Allah sampaikan melalui hadis dan Al-Quran. Jadi berbeda. Maka urgensi dari membaca adalah kita jadi lebih tahu sumber utamanya. Karena kebanyakan sumber utama ilmu itu berada di buku. Kalau di YouTube, kemudian apalagi video-video Instagram, mungkin itu ada ilmunya ada, tetapi tidak bisa menjadi sumber rujukan. Karena sumber rujukan adalah sesuatu yang kuat pegangannya, kuat dasarnya apa. Maka itulah pentingnya kita untuk melestarikan sifat membaca, suka membaca buku. Walaupun memang eh, bisa diakui bahwa membaca ini adalah sesuatu hal yang memberatkan, tapi paling kurang adalah kita tahu bahwa membaca itu adalah hal yang penting. Jangan sampai kita udah kita males baca, kemudian kita juga menganggap bahwa membaca itu nggak penting. Nah, itu yang bahaya. Itu yang berbahaya. Akhirnya apa? Akhirnya adalah kita jadikan referensi-referensi dari sumber-sumber yang nggak jelas. Nah, itu yang justru berbahaya. Maka kalau ditanya apa tips dan trik supaya bisa semangat membaca, adalah kita kembali melihat apa kepentingan kita untuk membaca dan buku apa yang paling kita ingin ingin baca. Jadi kita lihat ada nggak apa namanya buku-buku yang menarik yang suka kita baca. Maka kita baca dari yang menarik bagi kita terlebih dahulu, barulah kita timbul rasa suka membaca dan akhirnya kita membaca hal-hal yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Mengingat sudah waktu di penghujung waktu, kita masuk ke acara penutup. Mohon kesediaan Ustadz untuk menyampaikan closing statement dan mohon berkenan kepada Ustadz untuk doa penutup sebelum kita tutup acara. Kepada Ustadz dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara atau penghujung kegiatan kita pada malam hari ini. Maka apa yang sudah saya sampaikan, kemudian sudah kita pelajari bersama, semoga bisa kita amalkan. Di antaranya adalah bahwa kita diperintahkan oleh Allah, yang pertama adalah membaca. Kemudian yang kedua adalah diperintahkan oleh Allah menulis. Jadi bukan sekedar membaca saja, tapi juga menuliskan apa yang sudah kita baca. Dan kalau kita eh, implementasikan ke dalam konteks kehidupan sekarang, mungkin membaca itu bisa kita masukkan ke dalam sektor yang lain dengan melihat seperti itu atau dengan mendengar itu juga bisa. Walaupun yang utamanya sebagaimana diksi pertama yang Allah perintahkan adalah membaca, maka tentu berbeda ilmu yang kita dapatkan dengan membaca dibanding dengan ilmu yang kita dapatkan dengan melihat, tentu berbeda. Maka ada kemuliaan ketika kita membaca suatu ilmu pengetahuan. Dan yang berikutnya adalah dengan menyampaikan apa yang sudah kita pelajari. Karena dengan kita sampaikan, artinya kita paham apa yang kita pelajari. Kalau kita nggak berani menyampaikan, ya berarti kita belum paham. Maka peringatannya adalah jangan menyampaikan apa yang kita belum belum paham. Karena nantinya jadi repot. Repot ke diri kita dan repot kepada orang yang kita sampaikan. Maka semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menuntut ilmu baik sekarang ataupun di masa yang akan datang, dan kita termasuk dalam orang-orang yang bisa menerima ilmu dengan maksimal dan menyebarkan ilmu dengan optimal. Baik, kita tutup pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair kepada Ustadz Az-Zahir LC. Alhamdulillah kita telah selesai mendengarkan kajian tafsir dari Ustadz kita, yang insya Allah menjadi amal jariah bagi Ustadz, dan insya Allah ilmu yang telah kita dapatkan dapat kita amalkan. Baiklah, mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, maaf lahir batin atas hilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada semuanya. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.